Prime, podcast for curious mind. Hai teman KBR, selamat datang di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan, bareng saya Puri Anindita. Di episode-episode lalu nih, memang Uang Bicara udah banyak ya ngebahas yang berat-berat dan agak sedih, kayak PHK, ekonomi nih lagi gak baik-baik aja, tapi mudah-mudahan terus membaik gitu. Cuman kan memang kerasa kurang stabil ya, dan bisa jadi teman KBR ngerasa pikirannya lelah banget, tapi terus kayak gini nih, suka ada komentar dalam hati, stres biasa kayaknya nih gitu. I'm okay gitu. Eits, hati-hati, bisa jadi ini salah satu indikasi mengabaikan kesehatan mental kita yang kalau kita biarin terus ada dampaknya loh. Akan ngaruh ke banyak hal. Contoh, kerjaan. Hal lain lagi nih, ngaruh ke hubungan sama orang terdekat kita sampai ke kondisi finansial. Nah, sepanjang bulan Mei ini sebenarnya adalah bulan kesadaran kesehatan mental atau Mental Health Awareness Month. Karena itu, kali ini Uang Bicara ngundang teman kita untuk ngobrol-ngobrol. Ada Dr. Ratih Arum Listiandini, Magister Psikologi, PhD, seorang psikolog klinis dan juga peneliti yang akan bantu kita lebih paham lagi pentingnya ngerawat kesehatan mental. Yuk, kita ngobrol di Uang Bicara. Selamat datang Mbak Ratih di Uang Bicara. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa diundang di dalam sesi ini ya. Senang banget bisa ngobrol sama ahlinya. Jadi kita mau mulai yang dari paling basic dulu ya. Walaupun sekarang kayaknya isu mental health semakin mengemuka dari mulai COVID sampai sekarang tuh naik terus gitu ya interest orang untuk lebih paham. Sebenarnya definisi sehat mental, orang yang sehat mental tuh kayak yang gimana? Oke, nah mungkin banyak orang yang merasa bahwa mental sehat atau tidak itu hanya didefinisikan dari adanya penyakit atau tidak. Nah tapi sebenarnya kalau kita mendefinisikan terkait dengan sehat mental itu sendiri itu seperti spektrum ya. Jadi dari spektrum yang itu bisa dikatakan sangat positif yaitu adalah kesehatan mental yang positif sampai kepada spektrum yang kita kategorikan sebagai gangguan atau sebagai penyakit gitu. Dan definisi dari sehat mental itu sendiri secara umum kalau berdasarkan standar dari Badan Kesehatan Dunia yaitu ditandai ya dengan beberapa kondisi. Tidak hanya bahwa dia perlu bebas dari yang namanya gangguan terkait sama kesehatan mental, tapi dia juga bisa merasa cukup nyaman dengan dirinya dia sendiri, lalu mampu mengelola emosi dan juga stres, dan memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, dan biasanya itu akan bisa berfungsi serta produktif sehari-hari di dalam kesehariannya gitu. Jadi seseorang sehat mental tidak hanya didefinisikan dari bahwa artinya dia tidak punya penyakit atau misalnya dia selalu bahagia gitu ya, karena kalau kita bicara kan pasti ada masa-masanya di mana mungkin orang menghadapi sebuah tantangan sulit gitu kan. Nah tapi selagi seseorang masih bisa untuk bangkit dari kesulitan yang dialami, lalu dia bisa untuk menghadapi tekanan yang dihadapi juga, dan dia bisa pulih dari kelelahan emosi yang dialami, maka bisa dikatakan bahwa itu masih sehat mental, seperti itu. Ini menarik banget, tadi ada kata yang saya langsung relate gitu kan ya, kayak bounce back-nya, bahwa pasti dalam hidup ada tantangannya, tapi kan kita juga bisa bangkit ya dari tantangan yang kita hadapi. Misalnya gini deh, di kantor saya aja gitu, itu kan ada banyak generasi ya, ada yang memang kategorinya boomers, ada yang millennials, ada yang Z sekarang gitu. Kita semua tuh collab lah di kantor. Nah sepertinya ada kayak perbedaan persepsi gitu loh soal pulih dan juga soal bounce back ketika kita menghadapi tantangan. Sehingga kalau disimplifikasi itu suka, kok gini aja kamu ngeluh sih gitu. Abis itu kan gampang sekali percakapannya jadi kayak perbandingan generasi gitu ya. Dulu zaman saya kayak gini saya bisa gitu kan ya. Kok kamu sekarang gak bisa gitu. Nah pengen paham sih gimana sebenarnya cara yang tepat ya untuk bounce back itu sendiri, dan percakapan apa yang sebenarnya konstruktif nih kalau dalam setup profesional di tempat kerja ketika kita berhadapan dengan generasi yang berbeda-beda gitu. Nah ini pertanyaan yang menarik sih ya, karena memang perlu diketahui juga memang adanya semacam senjangan gitu ya, atau gap terkait
dengan pengetahuan atau awareness mengenai kesehatan mental antar generasi. Itu betul banget. Kenapa? Karena mungkin pada saat generasi boomers gitu ya, mereka mungkin tidak terlalu terpapar dengan informasi-informasi mengenai apa itu kesehatan mental gitu. Bisa jadi sebenarnya mereka juga memiliki semacam isu juga. Makanya kan mungkin ada beberapa permasalahan, misalnya parenting yang mereka miliki mungkin bisa dikategorikan bisa jadi itu kayak membawa sebuah luka gitu pada akhirnya generasi selanjutnya. Nah, perbedaannya generasi milenial dan juga generasi Z dengan adanya perkembangan sosial media yang begitu pesat ya sejak tahun 2000-an awal mungkin ya sampai sekarang ya, mungkin sudah sekitar 20-an terakhir, itu saya rasa sangat memperbaiki terkait sama awareness ya dari kesehatan mental itu sendiri. Dan kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana akhirnya menyamakan ya persepsi terkait dengan definisi dari bounce back itu sendiri atau misalnya menjadi tangguh itu sendiri antar generasi, menurut saya memang kesenjangan pengetahuan itu tuh perlu untuk ditangani dulu, di mana pada akhirnya edukasi-edukasi menurut saya terkait sama kesehatan mental gitu itu tidak hanya dilakukan dalam konteks untuk anak-anak muda aja. Akan baik rasanya ya jika misalnya mungkin diatur sebuah kebijakan misalnya di dalam perusahaan agar setiap orang itu memiliki sebuah kesadaran dan level pengetahuan yang cukup berimbang terkait dengan definisi dari sehat mental itu. Apa itu burnout misalnya, lalu bagaimana pada akhirnya stres kerja itu tuh seringkali mempengaruhi juga kemunculan dari distress psikologis itu sendiri. Dan kalau tadi pertanyaan terkait dengan bounce back itu yang seperti apa ya? Kalau di dalam psikologi itu ada istilah yang kita sebut sebagai resiliensi atau daya lenting ya. Jadi kemampuan seseorang untuk bisa bangkit kembali ketika dia mengalami sebuah kesulitan atau ketika dia mengalami sebuah tantangan dan juga hambatan dan kemalangan. Seseorang yang resilient itu bukan berarti bahwa ketika tantangan itu ada, itu dia akan seakan-akan baik-baik saja. Boleh kok pada suatu momen tertentu seseorang mungkin merasa down, merasa sedih gitu, merasa kecewa, atau merasa gagal gitu karena tidak berhasil misalnya mencapai target-target tujuan yang diharapkan gitu. Jadi perasaan lelah, perasaan capek itu tuh adalah sebuah hal yang normal ketika seseorang menghadapi sebuah tantangan dan juga kesulitan. Hanya saja mereka yang resilient atau mereka yang memiliki kemampuan untuk bisa bounce back itu mereka tidak akan berlarut secara lama gitu ya di dalam situasi yang mengakibatkan mereka sedih dan kecewa tadi. Tapi mereka tahu bagaimana caranya untuk mengembalikan kembali, untuk bisa pulih kembali perlahan-lahan sesuai dengan tahapan-tahapan yang pada akhirnya mereka bisa pulih dan bisa berfungsi lagi sebaik-baiknya gitu. Jadi mungkin kategorinya bukan berarti bahwa orang yang resilient itu tidak pernah sama sekali merasakan sedih, merasakan kecewa, merasakan capek gitu ya. Tapi justru ketika mereka merasa sedih, mereka merasa kecewa, merasa capek gitu ya, mereka tahu bagaimana caranya untuk mengembalikan kembali gitu ya keseimbangan dan juga kesehatan mental mereka sehingga bisa kembali produktif. Mungkin itu ya definisinya terkait sama bounce back tadi. Sekarang Mbak mau nanya karena tadi kan kayaknya level pengetahuan ini perlu seimbang deh antar generasi. Sekarang kalau kita pakai kayak helikopter view ngelihat Indonesia in general deh gitu. Awareness soal kesehatan mental di Indonesia tuh levelnya di mana sih? Nah ini pertanyaan yang bagus banget karena kemarin ketika saya akhirnya turun ya ke daerah-daerah bersama dengan tim penelitian saya, itu saya juga menemukan sesuatu ya. Mungkin kalau bisa saya katakan secara umum untuk mereka yang generasinya itu lebih muda ya, mungkin kayak generasi milenial atau generasi Z itu awareness terkait dengan kesehatan mental itu mungkin sekitar 5-10 tahun terakhir itu sudah menjadi jauh lebih baik lah dibandingkan generasi sebelumnya pada era mereka ketika mereka masih muda gitu. Nah, oleh karena itu kan mulai banyak sekali ya konten-konten di dalam sosial media misalnya, entah mungkin di Instagram, di YouTube ya, atau kajian-kajian misalnya kayak sekarang di KBR ya, membahas isu terkait sama kesehatan mental. Itu kan mengindikasikan sudah ada semacam geliat ya terkait dengan kesadaran dari kesehatan mental itu pada generasi muda. Memang yang mungkin masih menjadi PR itu adalah mengkomunikasikan isu terkait sama kesehatan mental ini pada generasi-generasi yang pertama mungkin yang tidak terlalu terpapar dengan konten-konten di sosial media mengenai kesehatan mental itu sendiri. Yang jelas jadi mungkin kalau tadi kita katakan terkait dengan kategori generasinya mungkin para orang tua kita gitu ya yang ada di generasi boomers misalnya ya, itu mungkin tidak terlalu aware
aware gitu ya, apa itu kesehatan mental, dikit-dikit kesehatan mental, dikit-dikit ngerasa stres dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk generasi yang ini itu memang perlu semacam extra effort ya untuk reach out juga. Tapi pun misalnya ya kita nggak berhasil untuk menginfluence kesadaran itu di level generasi yang lebih senior gitu. Harapannya adalah dengan adanya sebuah awareness dari generasi-generasi sekarang yang akan menjadi tonggak nih ya peradaban masa depan di Indonesia, itu awareness itu akan terus berlanjut hingga generasi yang selanjutnya. Itu yang pertama. Dan kedua, saya memang melihat ada semacam kesenjangan juga ya terkait sama kesadaran ini antara mereka-mereka yang tinggal di kota besar ya, yang mungkin akses informasi itu menjadi lebih luas dengan mereka-mereka yang mungkin masih tinggal di daerah-daerah atau regional-regional yang itu tuh lebih sulit akses terkait dengan informasi mengenai kesehatan mental itu sendiri. Kemarin misalnya ya dari pemetaan yang saya lakukan, kebanyakan misalnya orang-orang yang ada di kota besar seperti misalnya kayak Jakarta ya, itu mereka sudah cukup sadar terkait dengan definisi dari kesehatan mental itu. Dan untuk mereka-mereka yang berada di kota yang lebih kecil, misalnya kemarin ada tim peneliti kami dari Universitas Yarsi datang ke Kupang misalnya ya, dan ternyata di Nusa Tenggara Timur itu di Kupang isu terkait kesehatan mental ini masih sangat tabu untuk dibicarakan gitu ya. Bahkan mereka kadang-kadang masih melakukan sebuah upaya-upaya penyangkalan bahwa masalah kesehatan mental itu tuh seakan-akan bukan sebuah ranah gitu ya yang perlu untuk ditangani secara profesional. Oleh karena itu masih banyak sekali kayak mereka mungkin lebih memilih datang ke pemuka agama misalnya ya, ataupun misalnya datang ke dalam tanda kutip ya orang pinter gitu ya, sehingga mereka masih sangat tabu ya untuk membicarakan bahwa seakan-akan ketika seseorang memilih sebuah bantuan profesional ke psikolog itu sama dengan orang ini tuh dicap seakan-akan gila gitu. Padahal kalau kita berbicara ya terkait sama kesadaran akan kesehatan mental buat mereka-mereka yang ada di kota besar, ada banyak sekali ya teman-teman atau klien-klien saya yang datang itu tidak hanya mereka yang mungkin sudah memiliki sebuah gangguan, tapi mereka-mereka yang sebetulnya masih sehat, tapi ada sebuah hal yang mereka pengen tahu lebih banyak tentang diri mereka sendiri, mereka datang ke psikolog gitu. Jadi gap pengetahuan itu menurut saya itu masih terasa, terutama adalah antara kota besar dengan kota-kota kecil lain di regional khususnya mungkin kayak di luar Jawa ya. Kalau di Jawa saya rasa dengan begitu banyak psikolog dan juga ilmuwan psikologi itu awareness itu sudah menjadi lebih baik. Tapi di luar Jawa itu masih sangat senjang pengetahuannya. Termasuk adalah tadi kesenjangan pengetahuan antar generasi. Memang Indonesia luas sekali gitu ya, dan tidak hanya Jakarta atau kota besar, bahkan penanganan dengan dipasung itu juga masih ada dan tercatat gitu ya dari risetnya Mbak Ratih gitu. Ini kalau bawa data, mungkin Mbak ada data terkini, karena kalau data yang kami punya tuh 2022 itu dibilang cuma 9% loh dari yang mengikuti survei ya, maksudnya responden Indonesia yang memang minta bantuan profesional saat mengalami gejala gangguan kesehatan mental. Nah, apakah Mbak selaras data terkininya atau ada yang baru? Oke, saya sendiri melihat memang ada kesenjangan ya terkait dengan hal ini. Kemarin terakhir kali saya baca memang mereka persentase orang yang pada akhirnya reach out gitu ya, pertolongan terkait sama kesehatan mental itu tuh jumlahnya itu tidak sebanding dengan mereka yang sebenarnya merasakan simptom dari kesehatan mental itu sendiri. Mungkin kalau saya kemarin kan riset saya itu adalah pada kelompok mahasiswa ya, bahkan pada kelompok mahasiswa yang sudah teredukasi aja, itu data yang terakhir kali saya baca itu memang dari sekian persen gitu ya memiliki permasalahan kesehatan mental, hanya sekitar 10-15%-nya saja yang melakukan permintaan atau pertolongan kepada profesional terkait dengan isu kesehatan mental yang dialami. Jadi saya rasa isu ini bahkan untuk kalangan yang terdidik sekalipun stigma itu masih sangat tinggi. Stigma yang menurut saya sumbernya bukan hanya berasal dari lingkungan ya, tapi juga adalah pada diri sendiri juga. Kemarin perbincangan saya dengan para stakeholder ya, pada para penyintas kesehatan mental, mereka-mereka yang pada akhirnya berhasil mengakses layanan kesehatan mental itu juga memiliki sebuah tahapan-tahapan psikologis tertentu. Misalnya mereka awalnya ragu-ragu, terus mereka awalnya merasa mempertanyakan diri mereka, apa iya mereka butuh datang ke psikolog gitu ya. Terus mungkin ada pikiran-pikiran juga kalau orang lain tahu nanti seperti apa gitu ya. Ada juga ketakutan-ketakutan terkait dengan keberadaan dari profesional ini. Nanti si profesional ini, si psikolognya atau psikiaternya akan menghakimi aku nggak ya, akan menilai aku buruk nggak ya gitu. Jadi ada banyak sekali self-stigma maupun social
stigma gitu ya, yang menghambat seseorang itu pada akhirnya akses layanan kesehatan mental itu. Dan fenomena ini tuh sebetulnya tidak hanya terjadi di Indonesia ya, bahkan di negara maju pun, misalnya kan saya melanjutkan studi kan kemarin di Australia ya, stigma ini masih ada gitu. Jadi tidak semua orang itu pada akhirnya langsung memberanikan diri untuk datang ke profesional ketika dia merasa sedang tidak baik-baik saja, karena ternyata tahapan-tahapannya itu memang ups and down ya, naik dan turun sampai dia akhirnya memberanikan diri, oke, saatnya aku memberanikan diri gitu untuk bertemu dengan psikolog, seperti itu. Itu tadi Mbak Ratih Arum Listiandini, psikolog klinis dan juga peneliti. Masih banyak nih hal lain yang pengen saya tanyain, jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kau masih dengerin Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bareng saya Puri Anindita. Episode ini kita lagi ngobrol sama Mbak Ratih Arum Listiandini, psikolog klinis dan juga peneliti. Psst, siap-siap, nanti kita akan bahas, bener gak sih kalau nangis di atas BMW itu lebih baik daripada nangis di Transjakarta? Yuk kita lanjut. Tadi udah dibilang ada stigma bahkan ke diri sendiri gitu ya, ada keraguan. Yes, saya exactly. tahu juga, apalagi untuk kelompok yang young adults gitu ya, dewasa muda. Yes. Dan di ekonomi lagi gak baik-baik aja. Kita tuh kalau bayar uang konsultasi tuh mikir gitu kan. Bukan karena tahu perlu, tapi kayak wah lumayan juga ya kalau aku ngeluarin segini untuk satu kali konsultasi. Dan ada keyakinan kayaknya gak cukup satu kali konsultasi deh gitu. Kayak bisa lebih. Sehingga gini, mungkin ada cara-cara atau hack. Saya gak tahu apakah ada beberapa konsultasi bisa di cover sama BPJS misalnya. Dan yang lainnya. Atau mungkin Mbak Ratih juga bisa kasih tahu apa sih cost tanda kutip ya kalau ini dibiarkan. Karena kan gitu ya. Kalau sekarang kita lagi mikirin perut sama kesehatan lainnya, dua-duanya kesehatan gitu kan. Betul. Terus uang terbatas, akhirnya kayak sangat mudah mengabaikan yang kesehatan mental kan. Kalau emang uangnya terbatas gitu. Nah, coba aja kami gimana dapet sweet spotnya atau titik equilibriumnya lah gitu ya, biar ini bisa terfasilitasi. Silakan. Iya, oke, ini pertanyaan bagus banget ya, dan mungkin menurut saya ini adalah sebuah informasi yang mungkin bisa menjadi ya jawabannya itu menjadi PR kita bersama juga ya. Memang harus diakui bahwa layanan profesional ke psikolog itu membutuhkan biaya yang kadang-kadang memang tidak murah juga, karena ya harus diakui juga kan bahwa waktu dan juga energi yang diberikan oleh psikolog misalnya itu kan butuh untuk dihargai. Oleh karena itu, sebetulnya mungkin kalau buat teman-teman yang sangat membutuhkan layanan kesehatan mental, good news-nya adalah sebetulnya layanan psikiatri itu tuh sekarang sudah di-cover dengan BPJS. Tapi memang tidak ke psikolog ya, baru ke psikiater aja. Jadi tahapannya ini yang saya temukan juga ya dari riset saya dengan para penyintas yang pada akhirnya mengakses psikiater dengan BPJS. Pertama memang kita harus datang dulu ke layanan kesehatan primer. Jadi ke dokter umum misalnya ya, untuk kita sharing bahwa sepertinya saya butuh rujukan ke psikiater karena mulai menunjukkan gitu beberapa gejala-gejala yang misalnya kalau saya baca ya mungkin itu mengindikasikan ke masalah-masalah gangguan mental dok gitu. Nah nanti dari dokter umum ini akan bisa melakukan rujukan ke psikiater yang biasanya mungkin berada di RSUD misalnya di dalam lokasi itu ya. Jadi seperti itu tahapannya. Itu berlaku untuk saya rasa pada sebagian besar wilayah Indonesia memang sudah punya layanan psikiatri ya di daerah-daerahnya. Untuk mereka yang ada di Jakarta, good news-nya sudah banyak puskesmas yang itu tuh menyediakan layanan psikolog. Yang itu tuh biayanya sangat terjangkau dibandingkan ketika kita mengakses layanan psikolog dari klinik-klinik atau biru-biru swasta. Mungkin hanya dengan uang pendaftaran beberapa puluh ribu itu sudah mendapatkan layanan
layanan psikologis gitu ya dari psikolog yang berlisensi. Jadi memang ini adalah sebuah upaya yang itu sebenarnya sudah sangat baik di Jakarta, dan yang saya tahu juga adalah ini tuh sebetulnya diinisiasi juga di Yogyakarta ya. Jadi Jakarta dan Yogyakarta setahu saya layanan psikolognya itu sudah bisa diakses di puskesmas juga. Lalu yang ketiga, nah ini menurut saya kita memang perlu mencari sebuah jalan gimana pada akhirnya mereka-mereka yang tidak mampu gitu ya secara finansial reach out pertolongan yang sifatnya profesional, mungkin karena lokasi ya, karena kan mungkin nggak semua orang posisinya dekat dengan puskesmas gitu kan, atau nggak semua orang posisinya dekat juga secara geografis dengan psikiater. Bisa jadi dia tinggal di kota kecil gitu ya, di situ hanya ada puskesmas, sedangkan kalau dia mau ke RSUD dia harus perjalanan nih ke kota, itu kan membutuhkan sebuah ongkos juga kan pada akhirnya gitu. Nah, oleh karena itu salah satu hal yang ini juga sedang saya inisiasi juga ya dengan proyek Si Damai, nanti saya akan cerita lebih banyak terkait itu, yaitu adalah memberikan gitu ya opsi layanan kesehatan mental yang itu sudah terbukti juga secara ilmiah dengan menggunakan mode digital, yang dimana dengan mengakses layanan lewat internet ini ya, seseorang itu bisa mendapatkan pertolongan terkait dengan isu kesehatan mental yang dialaminya tanpa harus gitu ya mengeluarkan kos yang lebih terkait sama transportasi atau mungkin terkait sama perjalanan ya, yang itu seringkali harus keluar gitu ya ketika dia membutuhkan layanan kesehatan mental yang lebih konvensional dengan datang langsung ke rumah sakit gitu. Selain itu mungkin saya rasa juga sudah ada beberapa online counseling juga ya, yang itu banyak tersedia juga di layanan-layanan psikologi yang dimiliki oleh perusahaan swasta ya, itu juga bisa menjadi salah satu sarana juga. Jadi teman-teman saya ada yang dia berpraktek gitu ya untuk memberikan yang namanya employee assistance program, di mana kos untuk layanan kesehatan mental itu tuh disediakan oleh perusahaan. Jadi nggak perlu si pasien yang membayar gitu. Tapi kan itu tetap butuh sebuah willingness ya dari si perusahaan itu. Jadi memang menciptakan sebuah ekosistem layanan kesehatan mental yang setara, yang itu tuh bisa diakses oleh lebih banyak orang, itu perlu kerjasama lintas sektoral sih menurut saya ya. Jadi sebagai seorang peneliti mungkin saya bisa berkontribusi dengan mengembangkan layanan yang itu lebih accessible gitu ya. Sebagai seorang CEO mungkin ya, nanti kalau mungkin didengar sama para pengusaha gitu ya, untuk lebih memperhatikan kesehatan mental juga pada karyawannya dengan menyediakan fasilitas itu. Dan mungkin dari pemerintah sendiri ya, artinya perlu ada semacam regulasi juga terkait dengan hal itu. Karena kalau kita bicara terkait sama kos ya, jadi gini, salah satu hal yang pernah saya baca juga ya terkait sama betapa isu kesehatan mental itu sebetulnya tuh sangat penting untuk ditangani secara strategis ya. Itu karena ada sebuah prediksi sebetulnya dari Badan Kesehatan Dunia ya, bahwa depresi itu akan menjadi salah satu beban kesehatan yang itu paling tinggi selain penyakit-penyakit seperti jantung dan juga stroke gitu ya, di beberapa tahun ke depan. Karena memang trennya sepertinya kondisi atau gejala depresi itu semakin banyak gitu ya di era saat ini. Dan ketika dia tidak ditangani, ternyata gini, depresi itu tuh banyak sekali berkaitan juga sama penyakit-penyakit non-communicable disease yang lain, penyakit-penyakit tidak menular yang lain. Jadi ketika seseorang itu mengalami sebuah isu kesehatan mental, biasanya itu akan berkorelasi mempengaruhi kondisi kesehatan fisiknya dia juga gitu. Misalnya seseorang yang cenderung mengalami sebuah distress psikologis yang kronis ya dalam jangka waktu panjang, itu akan meningkatkan resiko dia mengalami permasalahan seperti hipertensi atau misalnya stroke, misalnya penyakit jantung, yang itu tuh sangat bisa dipicu oleh stres yang sifatnya berkepanjangan itu gitu. Dan kalau itu akhirnya berdampak terhadap kesehatan fisik, jelas kosnya kan nggak murah ya, karena untuk menangani penyakit jantung misalnya, penyakit stroke itu lebih advance lagi mungkin teknologi yang harus digunakan untuk membantu mereka gitu. Jadi saya rasa memang pencegahan ya di level awal gitu ya, agar permasalahan kesehatan mental ini tidak menjadi semakin buruk, itu sangat krusial. Karena ya tadi, jika tidak tertangani dalam jangka panjang, maka itu akan bisa memunculkan berbagai macam penyakit
penyakit kronis secara fisik yang pada akhirnya berdampak juga kepada value atau cost yang harus dikeluarkan lagi lebih besar, seperti itu. Makasih banget tuh udah ngingetin, Mbak, udah ngingetin bahwa kan suka gitu ya, kalau kita nggak ngelihat secara fisik, tanda kutip kita anggap nggak ada gitu kan, padahal ada dan ternyata ngaruh gitu kan. Terus terima kasih udah bawa ini, benar-benar ngingetin gak cuman kita sebagai pribadi yang memang pekerja juga, tapi kantor kita juga harapannya juga melihat itu sebagai cost. Kalau dibiarkan berlama-lama akan ngaruh nih ke produktivitas kita semua nih yang ada di kantor ini, termasuk ya. Wow, mengingatkan bahwa ini ngaruh ke jantung, ke stroke juga gitu ya. Wah, gila sih, costnya mahal banget sih jujur gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau kita sebagai pribadi, kita sudah paham bahwa kita perlu aware, harus ada kesadarannya dulu. Kalau kita butuh pertolongan, kita tahu perginya kemana, kan gitu ya. Cuman karena ini memang hal-hal yang tidak kasat mata terlihat, deteksi dininya tuh kayak gimana sih untuk membedakan? Kadang kan kita suka gini, stres doang kali. Jangan-jangan stres tuh nggak doang gitu kan ya. Di mana yang doang dan bisa dikelola sendiri, di mana ini udah harus butuh bantuan profesional nih, udah nggak bisa dikelola sendiri. Nah, coba aja kami mungkin ada gradasinya atau indikatornya di mana kita nggak cuma self analyze terus jadi bahaya gitu ya. Silakan. Oke, pada tahapan tertentu self awareness terkait dengan kondisi kesehatan mental kita itu memang sangat dibutuhkan gitu ya. Karena itulah yang biasanya memicu kita untuk pada akhirnya mencari sebuah pertolongan. Yang sebenarnya agak berbahaya itu adalah ketika melakukan diagnosis asal-asal terhadap diri sendiri tanpa mencari pertolongan dari profesional kesehatan mental. Jadi kalau misalnya kita berbicara ya terkait dengan tanda-tanda seperti apa sih yang pada akhirnya sudah membutuhkan layanan profesional ya. Mungkin kalau kita berbicara ya terkait sama gejala gangguan-gangguan kesehatan mental yang umum ya, seperti depresi, kecemasan, itu tuh kita sudah merasakan meskipun misalnya itu tuh baru pada tahap mild ya. Misalnya gini, kalau kita misalnya ya itu sudah mulai cepat lelah secara emosional, sudah mulai kehilangan energi untuk melakukan sesuatu yang biasanya kita sukai gitu ya, atau bahkan tidak lagi ada minat gitu untuk melakukan hobi-hobi yang biasanya kita lakukan ya, atau mungkin semacam perubahan dari pola tidur atau pola makan kita yang awalnya kita bisa tidur nyenyak, ini tuh jadi sama sekali sulit untuk tidur. Yang biasanya kita bisa makan cukup sesuai dengan jadwal yang teratur, kita menjadi tidak nafsu makan sama sekali. Nah, itu mengindikasikan gitu ya bahwa ada sebuah perubahan nih di dalam gejala-gejala keseharian kita gitu, di dalam bagaimana kita merasa terkait dengan diri kita juga. Ada beberapa orang yang juga merasa bahwa ini, jadi salah satu hal yang kondisinya ini juga biasanya sudah mengindikasikan butuh pertolongan itu bahkan untuk kayak bangun pagi setiap hari itu tuh sudah dirasa berat. Lalu muncul perasaan misalnya kayak merasa kosong atau hampa. Nah, itu mengindikasikan ya sepertinya bukan hanya sekedar lelah biasa, tapi ada sesuatu yang mungkin perlu untuk diproses. Dan yang mungkin bisa menjadi lebih obvious lagi ya, tanda-tandanya ya, adalah mulai muncul keinginan-keinginan untuk melukai diri sendiri misalnya, atau untuk melukai orang lain. Nah, ini udah tanda yang berbahaya sekali sebetulnya, udah red flag double gitu ya. Tapi kalau yang di tahap-tahap yang sifatnya mild tadi, kehilangan minat, merasa kosong, merasa hampa, merasa malas untuk bangun pagi, udah lagi tidak merasakan sebuah kesenangan gitu ya dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, itu udah menjadi tanda-tanda ya bahwa mungkin kita membutuhkan pertolongan profesional. Kondisi-kondisi lain misalnya tadi ya, selain tiba-tiba mungkin muncul pikiran-pikiran buruk tentang diri sendiri ataupun orang lain yang pada tahap mungkin lebih ekstrim lagi misalnya, bahkan mungkin sudah membahayakan hubungan kita gitu ya dengan orang-orang terdekat kita, misalnya gara-gara kita fluktuasi emosinya itu sangat sangat besar, mengakibatkan kita berkonflik sama banyak orang, kita mungkin melukai orang-orang yang sebenarnya kita sayangi. Nah, itu sudah mengindikasikan juga gitu bahwa membutuhkan pertolongan profesional. Seperti itu. Fluktuasi emosi. Aku loh tiba-tiba kalau ngegas itu dari yang mungkin awal pagi masih gak apa-apa, jam 2 siang ngegas. Ini fluktuasi emosi.
Oke, seenggaknya ini buat self check ya. Self check sampai nanti serem sih, tapi kalau sampai muncul keinginan melukai diri sendiri, orang lain, ya segeralah kita bertemu dengan profesional ya. Seorang profesional, entah itu psikolog ataupun psikiater. Kalau tadi kita bicarakan cost, bahayanya. Sekarang boleh diceritain nggak, Mbak? Kalau kita merawat diri, termasuk kesehatan mental, ini apa efeknya? Apa manfaatnya? Iya. Oke ya. Jadi jelas ya. Jadi artinya adalah kalau misalnya tadi kita membiarkan isu kesehatan mental itu menjadi sebuah hal yang pada akhirnya bisa mempengaruhi gitu ya kesehatan fisik dan juga produktivitas kita. Kalau misalnya kita merawat diri kita itu sendiri, maka biasanya kita jadinya bisa lebih tenang, kita bisa lebih produktif, kita bisa lebih berpikir jernih ya dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengembangkan keterampilan kita, mengeluarkan semua potensi-potensi baik yang kita miliki gitu ya, sehingga nanti mungkin akan berdampak juga terakumulasi menjadi karya-karya yang itu tuh lebih baik di masyarakat. Dan ketika seseorang memiliki karya yang lebih baik, produktivitas lebih baik, otomatis kan mungkin gitu ya, itu akan mempengaruhi juga terkait sama gain gitu ya, mungkin dalam bentuk financial gain gitu ya, atau mungkinnya dalam bentuk networking yang baru dan sebagainya, yang artinya mengembangkan gitu ya potensi-potensi baik yang ada di dalam diri kita itu menjadi pada taraf yang paling optimal gitu. Jadi benefitnya itu ya, ketika seseorang itu sudah merawat kesehatan mentalnya dengan baik, harapannya ini kalau kita berbicara mengenai spektrum kesehatan mental ya, kesehatan jiwa itu akan mengarah kepada yang namanya flourishing, kondisi yang dimana kita sebut sebagai flourish itu adalah kondisi kepuasan hidup yang paling optimal, di mana kita bisa mengoptimalkan segala potensi yang kita punya ya, termasuk adalah kita bisa mewujudkan produktivitas itu pada taraf yang paling optimal yang kita bisa gitu. Jadi kesehatan mental ini adalah awal untuk menuju gitu ya kepada kepuasan hidup yang itu lebih luas, seperti itu. Mbak, masih ingat kan bercandaan orang-orang yang bilang ini loh, nangis di atas BMW kan lebih baik daripada nangis di atas Transjakarta gitu. Ini kalau dari perspektif psikolog itu yes or no, Cie? Oke ya, mungkin kalau kita bicara terkait sama kualitas hidup ya, memang betul bahwa kondisi perekonomian itu tuh pasti sangat mempengaruhi terkait dengan kualitas hidup yang kita miliki. Kalau tadi statement terkait dengan mendingan nangis di BMW gitu dibandingkan nangis di Transjakarta, ya itu mengindikasikan bahwa mereka yang nangis di BMW setidaknya secara finansial itu tuh kan mereka memiliki sebuah kualitas yang lebih baik. Ya nggak? Yes. Dibandingkan sama makannya juga beda kali ya kan? Makannya juga udah beda. Exactly gitu. Jadi artinya adalah dalam konteks ini ya mungkin lebih baik di sini artinya ya tetap saja kita harus mengakui bahwa kebutuhan kita gitu ya sehari-hari ya, atau misalnya financial stability yang kita miliki itu pasti akan mempengaruhi terkait sama kualitas hidup kita gitu. Jadi yang menarik sebenarnya gini, kalau kita berbicara terkait dengan kualitas hidup itu tuh domainnya itu ada beragam. Ada mungkin secara finansial, ada secara fisik, ada secara emosional juga gitu. Dan kadang-kadang ya mungkin saja ada sebuah kondisi di mana ya mungkin kondisi emosional kita tidak baik-baik saja, tapi karena kualitas hidup kita secara finansial itu masih baik ya, jadinya itu menjadi penyeimbang gitu. Yang menjadi lebih rentan justru adalah ketika kondisi emosi tidak baik-baik saja, karena kita sedang hidup di dalam kondisi perekonomian sangat sulit, atau mereka yang mungkin hidupnya bahkan bisa kita kategorikan pada garis kemiskinan, itu buru-buru mereka mungkin mencari pertolongan profesional ya untuk bertahan hidup aja, itu sudah membuat mereka harus mencari berbagai macam cara untuk bisa survive seperti itu. Ini pas banget sih, sebenarnya kalau mau nambah durasi sih pengennya sampai besok nih ya curhat nih sama Mbak Rati. Tapi karena waktu yang terbatas gini deh, di Uang Bicara kita tahu sekali tahun ini tuh tahun yang menantang secara ekonomi gitu ya. Betul. Dengan lepas kita sudah membahas ini semua penting gitu di tengah mental health awareness month juga. Apa yang Mbak mau katakan kepada kita semua yang lagi berjibaku lah secara ekonomi, tetapi juga kita sadar tidak bisa mengabaikan kesehatan mental kita. Apa yang Mbak mau bilang? Ya, jadi memang
ada banyak sekali sebetulnya tantangan di kehidupan kita ya, di dunia ini itu yang berada di dalam luar kuasa kita ya gitu. Misalnya kondisi perekonomian global saat ini yang itu juga semakin diperkuat juga dengan kondisi ketidakstabilan ekonomi juga yang dihadapi di negara kita, itu pastinya akan mempengaruhi terkait dengan kondisi kesehatan mental kita juga. Nah, minimal adalah ketika kita sedang struggling ya terkait sama perekonomian, mulai dulu gitu ya dari merawat diri untuk yang basic-basic. Jadi pastikan bahwa kita masih bisa makan makanan yang cukup, kita masih bisa tidur yang nyenyak, kita masih memiliki sebuah hubungan sosial yang sehat ya. Itu menjadi salah satu fondasi-fondasi penting di dalam kesehatan mental. Jadi meskipun misalnya kita tidak memiliki semacam privilege lebih misalnya untuk mendapatkan layanan kesehatan mental profesional, tapi menjaga dan merawat diri sendiri dari rutinitas keseharian kita itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. Sehingga itu akan membantu kita mengatasi tantangan-tantangan kehidupan yang di luar dari prediksi atau kendali diri kita itu. Baru aja kita ngobrol bareng Dr. Ratih Arum Listiandini, Magister Psikologi, PhD, seorang psikolog klinis dan juga peneliti, yang mudah-mudahan nih episode ini bisa bikin kita semakin aware atau sadar soal kesehatan mental. Nah, kalau teman Uang Bicara, sekali lagi, kalau teman KBR punya kritik, saran, masukan ide soal topik keuangan, literasi finansial yang pengen banget dibahas, ditunggu banget loh. Emailnya dikirim ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya, Puri Anindita pamit, dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.